siswa kelas 7, selamat datang di channel ini. Kembali lagi kita akan membahas soal bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yuk kita cek videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari mengenai bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup, apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama adalah sistem 5 kingdom yang terdiri atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kemudian kita juga mempelajari mengenai susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah ya. Yang tertinggi adalah dunia atau kingdom dan yang terendah adalah jenis atau spesies. Nah, selain itu kita juga mempelajari metode penamaan ilmiah yang sering kita sebut dengan binomial nomenklatur. Nah, makhluk hidup di dunia ini memiliki keanekaragaman dari bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah lakunya. Nah, perbedaan yang terjadi antara individu disebut dengan variasi. Nah, klasifikasi kita lakukan untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu mengenai klasifikasi kita sebut dengan taksonomi. Sedangkan bapak klasifikasi yang terkenal adalah Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut bapak Carolus Linnaeus ini masih digunakan hingga saat ini ya. Dari zaman tahun sekian hingga saat ini kita masih menggunakan sistem klasifikasi dari Carolus Linnaeus. Nah, bagaimana sih tahapan klasifikasinya? Yang pertama adalah mengidentifikasi atau melihat ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Ini ciri-cirinya dilihat. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Jadi persamaan dari makhluk hidup yang kita lihat, kita kelompokkan ke dalam satu kelompok jika dia memiliki persamaan. Nah, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok tersebut. Nah, jadi dalam satu kelompok dilihat lagi persamaannya, jika memiliki perbedaan kita kelompokkan lagi. Nah, begitu terus hingga kita memiliki makhluk hidup yang memang memiliki banyak kemiripan ya. Nah, kemudian bagaimana urutan takson dalam klasifikasi? Dalam klasifikasi, makhluk hidup itu dikelompokkan dalam suatu tingkatan yang namanya takson. Kalau ilmunya namanya taksonomi, kalau tingkatannya namanya takson. Dalam takson, makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh juga hubungan kekerabatannya ya. Lalu bagaimana susunan takson itu? Nah, ini susunannya. Dari yang tertinggi ada regnum dan kingdom ya. Biasanya kalau regnum digunakan untuk mengklasifikasikan tumbuhan, sedangkan kingdom untuk hewan. Kemudian di bawahnya ada phylum untuk hewan, kemudian divisi untuk tumbuhan. Di bawahnya lagi ada kelas, kemudian ordo, family, genus atau marga, dan juga yang paling bawah adalah spesies atau jenis. Nah, selanjutnya urutan takson dalam klasifikasi, contohnya seperti ini. Misalnya kita disuruh membuat urutan takson untuk tumbuhan, yaitu cempaka. Nah, kita buat kingdomnya kingdom Plantae karena tumbuhan. Kemudian divisinya ada Spermatophyta, tumbuhan berbiji, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, dan genusnya ada Michelia. Kemudian spesiesnya adalah Michelia campaka ya, ini nama spesiesnya. Kemudian kita juga mengenal adanya kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, pada kunci determinasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan kita identifikasi yang bersifat spesifik. Nah, berikut contoh kunci determinasi ya. Ini ya. Kalau kalian melihat seperti ini, ada namanya adalah kunci determinasi, yang ada yang
pertama ada 2 pilihan, kemudian ada angka-angka dan menuju ke angka selanjutnya. Ini adalah contoh kunci determinasi. Kemudian ada metode penamaan ilmiah. Nah, tadi Bapak klasifikasi itu Linnaeus menggunakan sistem yang namanya binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah ya. Dari kata binomial artinya dua kata, dua nominal kata, kemudian nomenklatur artinya tata nama ya. Jadi sistem binomial nomenklatur ini dibuat untuk membuat tata nama yang terdiri dari 2 kata. Nah, ini ya. Nah, kata pertama menunjukkan genus ditulis huruf pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Jadi kata pertama adalah genus dan kata kedua adalah spesies. Nah, contohnya gini. Ada Oryza sativa, ya nama ilmiah padi ya. Ini Oryza ini adalah nama genusnya. Kemudian sativa adalah nama spesiesnya. Nama genus huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan kata kedua kita tulis dengan huruf kecil ya. Jadi ini petunjuk genus, ini petunjuk spesiesnya. Begitu pula dengan yang lain, ada jagung, kemudian Felis kucing, Cyprinus carpio ikan mas. Ini adalah nama ilmiah dari masing-masing hewan dan juga tumbuhan berdasarkan sistem penamaan binomial nomenklatur. Nah, untuk apa sih kita mempelajari klasifikasi? Yang pertama tentu saja memudahkan mengenal makhluk hidup. Kemudian memudahkan mempelajari makhluk hidup dan juga mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi semakin dia banyak persamaannya, maka hubungan kekerabatannya akan semakin dekat. Dan sebaliknya, semakin banyak perbedaannya, maka hubungan kekerabatannya akan semakin jauh atau semakin sedikit ya. Nah, perkembangan sistem klasifikasi. Ya, klasifikasi makhluk hidup dikenal dengan 5 kingdom ya. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini adalah pemetaan makhluk hidup atau organisme. Jadi yang pertama itu ada prokariot ya, di mana makhluk hidup ini belum memiliki membran inti dari kata karyot. Kemudian ada makhluk yang sudah memiliki membran inti, namanya eukariot. Nah, dalam prokariot ini prokariot atau makhluk hidup yang belum memiliki membran inti itu memiliki kingdom tersendiri yang dinamakan kingdom Monera. Nah, anggotanya adalah bakteri ya. Bakteri, semua bakteri termasuk juga cyanobacteria atau yang lebih disebut kita kenal dengan alga hijau biru. Ya, ini adalah kelompok bakteri prokariota, semua kingdom Monera itu prokariot. Jadi belum memiliki membran inti. Artinya makhluk hidup yang paling sederhana. Kemudian makhluk yang lebih modern memiliki membran inti atau eukariot terbagi menjadi 4 kingdom. Ada yang paling sederhana kingdom Protista, kemudian Fungi, kingdom Animalia, dan kingdom Plantae. Nah, untuk kingdom Protista sendiri ini ada alga, kemudian ada protozoa, dan ada Myxomycota dan Oomycota yang mirip jamur. Jadi Protista ini ada yang mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur ya. Kalau di kingdom Monera ini anggotanya adalah bakteri, artinya kita tidak bisa melihat bakterinya ini secara langsung, harus menggunakan alat yang kita namakan dengan mikroskop. Sedangkan kalau kingdom Protista ini ada yang bisa dilihat dengan langsung dengan mata, ada yang harus menggunakan bantuan mikroskop ya. Jadi ada namanya uniseluler bersel satu dan juga multiseluler bersel banyak. Kemudian lanjut ke kingdom Fungi. Ya, kingdom Fungi terbagi menjadi beberapa
kelas atau divisi. Ini ada 4, Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, dan juga yang terakhir Deuteromycota. Kemudian kingdom Animalia, yang paling kita sering dengar adalah Avertebrata dan juga Vertebrata. Nah, Avertebrata ini lebih sederhana daripada yang Vertebrata. Anggota Avertebrata ini terbagi menjadi 8 kelas ya. Ini secara umum lebih banyak hidupnya di laut. Porifera, hewan berpori. Coelenterata, hewan berongga. Platyhelminthes, cacing pipih. Kemudian Nematoda, cacing gilik. Kemudian Annelida, cacing segmen. Kemudian Moluska, hewan yang bertubuh lunak. Arthropoda, hewan yang berbuku-buku. Dan terakhir yang lebih modern itu adalah Echinodermata, hewan yang mempunyai kulit duri ya. Kemudian selanjutnya ada vertebrata yang terbagi menjadi 5 kelas. Ada Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan juga Mamalia yang paling sempurna atau paling modern ya. Kemudian ada yang disebut dengan kingdom Plantae. Nah, kingdom Plantae ini terbagi menjadi yang paling sederhana dari Plantae itu sendiri adalah yang tidak berpembuluh, di mana di sini kita kelompokkan dalam Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian sedikit lebih modern ada tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh ini ada 2, ada yang namanya Pteridophyta atau kita kelompokkan tumbuhan paku, dan juga ada Spermatophyta, tumbuhan berbiji ya. Kalau Pteridophyta tumbuhan paku, semua paku. Kalau Bryophyta tumbuhan lumut, semua lumut ya. Kemudian ada Spermatophyta, ini ada tumbuhan berbiji, ada berbiji terbuka, Gymnospermae, ada berbiji tertutup, Angiospermae. Nah, yang berbiji tertutup ini biasanya menghasilkan bunga ya, menghasilkan bunga. Dan kita kelompokkan lagi, ada tumbuhan Angiospermae dikotil dan ada yang monokotil. Yang ini biasanya sering kalian sudah dengar ya waktu kalian belajar di SD. Selanjutnya kita masuk ke satu-satu masing-masing kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera ya. Anggota kingdom Monera ini biasanya makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti, prokariotik. Yang tadi, pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau ganggang hijau biru, ini sama cyanobacteria ya. Yang ini ya, bentuk strukturnya seperti ini dan hanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya kingdom Protista. Protista memiliki membran inti ya, membran inti yaitu eukariotik, kemudian bersel tunggal dan juga multiseluler. Ada yang sel tunggal, ada yang multiseluler. Biasanya dibedakan menjadi ini ya, mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan ada juga yang mirip jamur. Nah, ini kenampakannya. Nah, kalau yang Ibu lihat atau perlihatkan di sini itu semuanya adalah protista yang mikroskopis ya. Ada banyak protista yang eukariotik atau bisa kita lihat secara langsung, misalnya adalah alga atau rumput laut. Kemudian kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur, memiliki membran inti, kemudian juga memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Tidak memiliki kloroplas ya, sehingga dia tidak mungkin berwarna hijau dan tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun yang multiseluler. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa ya. Kalian bisa lihat di bagian sini, bagian bawah jamur itu ada garis serat-serat namanya hifa. Kumpulan dari hifa dari semua ini disebut dengan miselium ya. Tubuh jamur itu disebut dengan talus ya, karena dia belum jelas mana akarnya, mana batang, mana daun ya. Jamur
hidup sebagai saprofit. Saprofit ini artinya nempel-nempel di kayu dan menyerap zat makanan dari sana, atau parasit juga bisa di dalam makhluk hidup dan berkembang biak dengan menggunakan spora. Nah, ada simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang akan membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut juga dengan tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat hidup lain, di tempat di mana makhluk hidup itu tidak bisa hidup. Misalnya, contohnya adalah usnea, itu adalah contoh dari lumut kerak. Lanjut, kingdom Plantae. Lumut memiliki ciri ini ya, memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati, artinya nggak jelas mana batangnya, mana akar, mana daun, itu belum jelas. Dan juga dia belum memiliki berkas pembuluh atau tidak berpembuluh seperti tadi. Nah, akarnya kita nggak bisa sebut itu sebagai akar, namanya adalah rhizoid yang berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat atau pada tanah. Kemudian berkembang biak dengan cara ada yang kawin dan ada yang tidak kawin atau pergiliran keturunan yang namanya metagenesis. Tumbuhan paku memiliki akar, batang, daun sejati serta memiliki berkas pembuluh ya, beda dengan lumut tadi. Kalau lumut belum, akar, batang, dan daunnya belum sejati, tapi kalau paku sudah memiliki akar, batang, daun sejati. Kemudian pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut dengan sorus. Sorus merupakan kumpulan spora yang dibungkus dengan basidium, yang dibungkus dengan indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis, juga sama dengan tumbuhan paku. Nah, kemudian ada tumbuhan berbiji ya. Tumbuhan ini jelas lebih sempurna daripada lumut dan paku. Jadi dia lebih modern ya, memiliki biji, memiliki akar, batang, dan daun sejati serta berkas pembuluh dan juga menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Ya. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya memang terbuka dan tidak diselubungi oleh daun buah. Selanjutnya tumbuhan biji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini dibedakan menjadi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, tumbuhan monokotil dan dikotil itu dibedakan berdasarkan jumlah keping bijinya. Untuk monokotil dia berkeping satu atau mono, dan dikotil berarti dia adalah berkeping dua. Selanjutnya adalah kingdom Animalia. Kingdom Animalia mempunyai bagian yang paling sederhana ada invertebrata atau avertebrata, itu sama. Artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, filumnya ada ini ya, ada 8 dari Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda atau Nematelminthes, kemudian Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Kemudian kingdom Animalia yang lebih tinggi tingkatannya ada Vertebrata. Vertebrata ini sudah memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata atau avertebrata atau Cnidaria itu belum memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata atau chordata sudah memiliki tulang belakang. Nah, kelompokkan menjadi ini, ada Pisces, amfibia, reptil, aves, dan mamalia. Nah, contoh-contoh hewannya bisa dilihat di sini ya. Itulah semua ringkasan dari sistem klasifikasi makhluk hidup. Selamat belajar ya.